Ya, kita masuk hari ini ya, hukum jaminan dan asuransi, dengan materi hari ini aspek hukum tentang gadai. Jadi kita intinya masuk di masalah gadai. Jadi dalam hukum perdata ada namanya hak kebendaan. Hak kebendaan memberikan jaminan terhadap suatu benda itu adalah gadai, ya. Jadi gadai itu pada masa sekarang ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak terduga, ya. Kalau sehari-hari pasti sudah ada perencanaannya. Yang tidak terduga biasanya tiba-tiba anak mau study tour, paksa digadai. Tiba-tiba anak minta uang yang tidak terduga. Kalau uang sekolah pasti sudah direncanakan, dipersiapkan. Uang ujian anak sudah dipersiapkan. Yang tidak terduga tiba-tiba, oh ada harus melayat. Ada orang tua kawan meninggal harus melayat dan agak jauh. Nah, tiba-tiba yang perlu keluar biaya. Dan gadai ini juga banyak dipergunakan oleh para pelaku usaha menengah dan kecil, menengah menuju kecil. Jadi pelaku usaha itu ada mikro, menengah, sedang dan besar. Ya, jadi dia yang menengah menuju ke mikro itu, kecil itu, dia lebih untuk memutar ekonominya dengan melakukan gadai. Apa maksudnya? Jadi jika kita dalam berusaha modal awal misalnya 2 juta, ya, tapi kita ingin mengembangkan, jalan satu-satunya pinjam. Kalau sekarang kalau orang jualan lebih mudah, malahan sekarang ada koperasi keliling, ya. Tapi kalau yang butuh modal besar, kalau yang koperasi keliling itu dia lebih dengan skala kecil, pinjaman skala kecil. Yang pertama kalau nggak salah 300.000, 600, 1 juta, seperti itu kelipatannya. Awal utamanya 300 kalau nggak salah saya. Ya. Jadi kalau yang usaha kecil ini dalam pengembangannya pasti ujung-ujungnya pinjam ke lembaga keuangan, bank maupun lembaga kredit lainnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita dalam meminjam ke bank, maka kita dalam mengajukan agunan harus punya usaha berjalan. Ya, kita kalau ingin meminjam ke bank, kita nggak boleh sebagai modal usaha. Walaupun judul di bank itu pinjaman kredit modal usaha, itu bukan modal usaha. Kita harus sudah punya usaha dulu nih. Usaha kita skalanya 2 juta, kita pinjam ke bank. Mau bikin skala besar, jadi berapa? Skala 15 juta, kita pinjam 20. Dah, modalnya kita belanjakan lagi. Seperti itu kalau di bank proses peminjamannya. Ya, jadi tidak terlalu besar. Jadi kalau di bank itu 50 juta ke bawah itu tanpa jaminan. Sudah pakai jaminan juga? Tidak. Soalnya baru tahun lalu. Kalau yang pakai jaminan itu berarti belum ada riwayat di perbankan. Kalau sudah ada riwayat di perbankan, biasanya tidak. Jadi kalau 50 juta pakai, 50 juta ke bawah saya bilang, 49 juta 500 itu nggak pakai, 59 juta 990 itu nggak pakai. Kalau 50 pakai, 50, 50.000, 52.000 itu pakai. Nah itu memang udah ketentuan dari Bank Indonesia. Cuman bank ini nggak juga sembarangan bisa ngasih. Jadi dilihat kalau dulu riwayat kita. Walaupun misalnya kita pinjam 25 misalnya, tapi kita nggak ada riwayat di perbankan, kita bukan nasabah di sana, pasti dia akan meminta jaminan. Gimana dia bisa tahu kalian? Kalian nggak pernah nabung di situ, kalian tidak pernah bertransaksi di situ, tapi tiba-tiba kalian datang meminjam.
Oh, ada aturan BI yang bisa minjam tanpa jaminan. Oh, kalau kalian buat misalnya data-data yang nggak masuk di akal, data-data palsu, habis itu kalian lari, atau misalnya kalian kasih data asli, habis itu kalian menghilang. Kan bank juga tidak mau ngambil risiko, karena yang diputar bank itu adalah uang nasabahnya, ya, bukan uang pribadi, uang nasabah, uang penanam modal, pemegang saham. Jadi kalau kita bicara masalah gadai ini, ada di buku kedua KUH Perdata. Ada terdapat dalam 10 pasal, yaitu 1150 sampai 1160. Ya, kalau kita lihat dari pengertian gadai dalam pasal 1150 KUH Perdata, yaitu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kekuasaan kepada debitur untuk mendapatkan pelunasan dari benda tersebut lebih dahulu daripada kreditur lainnya, kecuali biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan. Nah, jadi jelaskan kalau dia dalam pasal 1150 ini banyak nih diterapkan, seperti gadai-gadai elektronik, gadai HP, gadai apa, TV dan segala macam. Lihat, mereka pasti potong biaya di depan karena memang ada aturan di pasal 1150. Jadi biaya yang timbul dalam perjanjian kredit ini bukan biaya yang dibayarkan di cicilan, tapi dipotong di depan. Jadi pinjaman kalian dipotong di depan. Nah, jadi ada juga di peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan nomor 31 garing POJK titik 05 garing 2016 tentang usaha pergadaian. Ya, jadi kita lihat di sini dia pun memberikan pengertian bahwa suatu hak yang diperoleh perusahaan pergadaian atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau kuasanya. Jadi sama aja pengertiannya, sebagai jaminan atas pinjaman yang memberikan wewenang kepada perusahaan gadai untuk mengambil pelunasan pinjaman itu dengan mendahului kreditur lainnya. Jadi jelas ya. Jadi kalau misalnya kita menggadaikan sesuatu, tanah misalnya, kalau kita tidak bayar 3 bulan kita tidak membayar, itu pasti tanah kita dilelang. Ya, kecuali kita memberi kabar, bilang sama pihak banknya, Pak, Bu, saya ada uang segini, tolong diterima dulu sebagai pembayaran, kurangi dari utang saya, dan kreditnya dilanjutkan, jangan sampai dilelang. Jadi ya. Jadi unsur-unsur di dalam gadai itu yaitu yang pertama, hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak. Ya. Yang kedua, benda bergerak itu diserahkan kepada oleh debitur kepada kreditur. Jadi kreditur ini pihak bank, orang yang memberikan kredit. Debitur ini kita sebagai peminjam. Jadi hak-hak yang keluar dari perjanjian itu harus diikat dengan sebuah perjanjian, sehingga barang yang dipegang oleh kreditur yang berasal dari debitur dapat terjamin. Karena sebenarnya penyerahan benda
benda itu adalah murni sebagai pembayaran hutang. Ya. Untuk jaminan hutangnya, jika tidak dibayar maka akan ditarik benda jaminan itu untuk dilakukan penjualan. Hak kreditur adalah agar utangnya dilunasi. Dia nggak mau tahu. Roda kredit dalam perbankan itu harus terus berjalan. Kalau enggak, jika ada 1-2 dengan yang nilai kredit yang tinggi, yang besar, maka usaha perbankan itu bisa goyang. Jauh bisa goyang. Makanya nggak bisa kita main-main dengan usaha kreditur, karena yang kita pakai pun bukan uang bank. Ya, kredit yang kita ambil di bank itu bukan uang bank, uang nasabah yang dititipkan ke bank. Dalam bentuk apa? Mungkin tabungan yang nilainya tinggi, yang tidak jarang diambil atau diambil pun dalam porsi-porsi kecil. Karena kan ada orang yang tabungannya beratus juta di ATM, ya kan, yang ngambilnya cuma seperlunya aja, 200.000, 300.000, seperti itu. Jadi uang itu bisa digunakan terlebih dahulu, karena bank berani menggunakannya karena dia sudah melihat, oh, aktivitas si Bapak A ini nggak pernah narik dalam porsi besar tanpa memberitahu terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau Bapak ini mau ngambil yang besar, pasti dia menghubungi kami lebih dahulu. Jadi kalau dia sudah menghubungi kita, kita bisa kasih delay waktu. Delay waktu misalnya 1 hari. Oh Pak, uang Bapak akan kami siapkan. Bapak bisa besok ke bank, besok pagi jam 9 atau jam 10. Jadi dalam waktu misalnya dia nelpon di siang hari jam 12 itu, jadi dari jam 12 sampai jam 4 sore itu uang yang keluar masuk di bank itu dijadikan sebagai modal untuk Bapak itu menariknya. Ya, keluar masuk yang ada di bank, yang ada melalui ATM, transfer segala macam itu ada. Ya, selama peredaran uang ini lancar, nggak ada masalah. Istilahnya kalau uang kita pun misalnya dipakai, ya udah nggak apa-apa, karena saat kita ngambil ada uangnya, nggak delay. Kecuali mungkin dalam jumlah besar mereka harus mempersiapkan. Ya, nggak mungkin kalian tiba-tiba datang ke bank mengambil uang 1M, nggak boleh. Kalian harus konfirmasi dulu, hubungi dulu. Saya perlu uang 1M. Kira-kira 1 jam lagi saya ke bank bisa? Tanya. Karena mereka harus mempersiapkan. Kalau uang-uang dalam jumlah besar, ya 500 juta ke atas, itu kita harus konfirmasi dulu. Bukan bukan kita takut bank akan nokohin kita, bukan. Karena dia harus mempersiapkan. Uang yang kita tarik itu bukan uang sedikit. Ya. Makanya dalam perjanjian kredit pun, kalau kita minjam dalam jumlah besar atas 500 juta, nggak langsung cair, bisa seminggu, 2 minggu setelah interview, wawancara ke rumah, ya kan? Paling cepat mungkin 2 hari atau 3 hari. Ada juga pelunasan tersebut didahulukan dari kreditur-kreditur lain. Ya. Jadi kalau kita ingin melakukan pelunasan, kita juga harus ngabari ke bank. Karena kemungkinan barang jaminan kita tidak ada di bank itu. Dia takut hilang, dia takut kebobolan, disimpannya ke cabang yang lebih besar. Itu bisa jadi. Karena yang kayak di Medan misalnya BRI,
Kalau banknya cuma kecil, satu ruko kecil, satu pintu ruko, nggak mungkin dia nyimpan banyak-banyak barang berharga di situ. Surat tanah disimpannya, emas disimpan di situ. Resiko tiba-tiba dibobol, kolaps banknya. Pasti dia akan menyimpannya ke bank yang lebih besar, bank induk yang ada di Sumatera Utara. Jadi orang tuh ada locker untuk menyimpan barang mereka yang hanya mereka bisa buka, bahkan yang bank itu tidak bisa. Biasanya seperti itu. Ya. Biaya-biaya lelang, pemeliharaan dan jaminan dilunasi lebih dahulu. Hasil lelang sebelum pelunasan hutang. Jadi kalau ternyata kita tidak bisa bayar dan barang kita harus dilelang, ya, maka bank akan mengkalkulasi dulu utangnya berapa lagi. Misalnya utangnya 100 juta lagi. Nah, biaya-biaya lelang ini, ya lelang itu pasti keluarkan biaya. Sewa tempat, buat acaranya, itu pasti butuh biaya. Ini berapa? Tambahkan, misalnya 20 juta. Maka lelang dibuka dengan harga 150 juta. Ya. Nggak mungkin harga tanah 300 dibuka dengan harga 300, jangan. Tidak ada itu. Paling tidak 200 atau 250. Di situ baru ada perang harga. Kalau kita pihak perusahaan lelang dengan harga yang tinggi, orang pasti ngeper, membal, mau nawar, ya udah tinggi kali buka harga. Emang tanah di sana sebagus apa, ya kan? Sebagai hak kebendaan atas benda jaminan, gadai mempunyai sifat yang pertama, gadai bersifat asesor, yaitu pelengkap dari perjanjian pokok atau hutang piutang. Jadi gadai ini, benda ini bukan pokok dari hutang piutang. Pokok hutang piutang yaitu perjanjian antara para pihak yang berhutang dengan yang pemberi hutang. Melakukan perjanjian pinjam meminjam, utang piutang, dan untuk menambah kepercayaan dikasih pelengkapnya, sertifikat tanah misalnya, kendaraan, BPKB kendaraan. Itu sebagai pelengkap, bukan utama. Ya, kecuali memang kita di tempat peminjaman uang itu gadai sertifikat motor, karena ada juga kan gadai sertifikat motor. Itu perjanjian utama, karena yang dibutuhkan mereka sertifikat motornya. Ya, tapi kalau kita datang ke bank, kita ingin memberikan jaminan, ini hanya sebagai pelengkap. Gadai bersifat jaminan utang. Ya, di mana dalam hal ini bahwa benda jaminan itu harus di bawah penguasaan kreditur. Ya, kalau dulu misalnya kalau gadai mobil itu mobilnya, kalau sama bank. Kereta itu ya keretanya tinggal kalau ke Pegadaian. Bank pun gitu. Ya, tapi sekarang udah ada aturan dari BI bahwa sertifikat juga bisa BPKB-nya. Gadai bersifat tidak dapat dibagi. Apa itu? Misalnya apa ya? Misalnya kita menggadaikan home theater lengkap dengan TV, speaker, dan ampli segala macam. Ya, kita bayar, kita cicil utangnya, udah lengkap nih, bisa nebus amplinya. Kita minta sama mereka amplinya, itu nggak boleh. Walaupun harganya mungkin lebih
yang kita bayarkan lebih tinggi daripada harga ampli. Karena paket kreditnya itu semua. Jadi kalau mau mengambil ya semua, lunasi semua, barang keluar. Ya. Kalau dia barang yang pecah belah tapi dalam satu paket, itu harus tetap satu paket. Kan ada yang marah-marah seperti itu. Paket home theater mau digadaikan, ada itu bisa. Jadi TV-nya 43, home theaternya merek ini, segala macam, udah gadai keluar uangnya. Saat pembayaran mungkin udah dicicil, bisa nebus TV-nya atau home theaternya. Nggak bisa. Menggadaikannya semua, nebusnya juga harus semua. Gadai itu diatur dalam pasal 1150 dan 1160. Pemberi gadai itu bisa orang perorangan atau badan hukum. Badan hukum itu termasuk bank, lembaga peminjaman kredit dan lain-lain. Ya. Memberi jaminan berupa benda bergerak. Jadi utamanya dalam gadai ini adalah benda bergerak. Benda yang bisa dioperasionalkan di mana-mana. Nah, jadi kalau dalam hal ini, dalam pengertian ini, sertifikat tanah itu tidak bisa. Karena tanah adalah benda tidak bergerak. Ya. Tapi ada juga beberapa kreditur yang bisa dengan surat tanah. Tapi kalau dalam dasar ya yang dalam KUA Perdata pasal 1150 sampai 1160, benda itu harus benda bergerak. Sepeda motor, mobil, itu benda bergerak. Ya. Memberikan jaminannya kepada penerima gadai. Dan penerima gadai itu ada memberikan sejumlah uang menghargai barang gadaiannya. Ya. Objek gadai itu adalah barang bergerak, baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang berwujud apa? Misalnya itu yaitu barang-barang yang bisa dipindah tangankan. Ya. Bisa dipindah tangankan, sepeda motor bisa, mobil bisa, tanah bisa. Ya. Ada yang benda tidak berwujud. Apa benda tidak berwujud? Misalnya lembar saham, misalnya surat berharga bank, kan nggak ada wujudnya, ya kan? Sertifikat yang kita punya itu kita gadaikan bisa selama ada nilainya, ada rupiahnya, ya. Karena kalau tidak ada mereka tidak mau. Nah, jadi benda bergerak itu kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, mesin-mesin seperti mesin jahit, mesin bajak sawah, diesel, pembangkit listrik, pompa air dan segala jenis mesin lainnya. Perhiasan seperti emas, berlian, mutiara, intan, perak dan lain-lain. Lukisan yang berharga ini bukan kita yang menilai berharga, memang sudah berharga dinilai dunia atau Indonesia. Kapal laut yang berukuran di bawah 20 meter kubik, persediaan barang atau stok barang itu bisa digadaikan. Pastinya kalau stok barang ini harus yang berumur panjang, bukan yang dekat-dekat kadaluarsa. Inventaris kantor atau restoran itu bisa, seperti meja-meja, ya, lemari, itu bisa dijadikan barang gadai. Tapi tidak diangkat orang itu, cuma dipoto. Dan nanti setiap bulan ada petugas lagi moto, kalau ada barang yang hilang itu baru kita dipidanakan. Nggak boleh. Kalau misalnya kita punya kafe, mau kita gadaikan nih meja-meja,
Gimana berapa jumlah meja dan bangku pada saat kita gadaikan ke bank harus sama sampai perjanjian itu berakhir. Kalau patah pun misalnya, ada yang patah misalnya, jangan kita buang, taruh situ dulu. Nanti kalau petugas bank datang itu patah satu buat laporan. Ya kan? Ya, kalau benda tidak bergerak itu apa? Tabungan. Tidak bergerak tapi ada harganya, ada nilainya. Deposito berjangka, sertifikat deposito, wesel, promes, kenosemen, obligasi, saham-saham. Ya, resipis itu tanda bukti penyetoran uang sebagai saham. Sel yaitu tanda penerimaan penyimpanan barang di gudang dan piutang. Ya. Barang-barang yang tidak bisa digadai. Ya, contoh barang-barang yang tidak bisa digadai. Satu barang milik negara. Apa contohnya ini? Itu yang konten Kang Deddy Mulyadi. Ya, dikasih kios dipajak gratis, dijualnya ke orang. Disewakannya ke orang. Kalau kalian dikasih kios oleh pemerintah secara gratis, ingat itu bukan punya kalian karena kalian tidak diberikan sertifikat. Kecuali kalian sertifikat dikasih sama kalian. Sertifikat kiosnya dikasih. Selama tidak dikasih, itu bukan punya kalian. Apa hak kalian menjualnya, menggadaikannya, menyewakannya? Enggak boleh. Ya. Yang apa itu pedagang ayam yang dikasih kios, dia jual di pinggiran jalan, kiosnya disewakannya. Jangan, itu licik. Terakhir dia kan diproses polisi. Ya. Surat utang, surat aktis atau surat efek dan surat-surat berharga lainnya. Jadi surat utang tidak bisa jadikan jaminan hutang. Ya. Kenapa? Karena belum tentu yang berutang sama dia ini bayarnya lancar. Ya kan? Karena setiap perjanjian utang itu punya masalah dan resiko masing-masing. Nggak bisa. Apalagi yang tidak bisa, hewan yang hidup pada tanaman. Itu nggak bisa. Ya seperti kupu-kupu, capung. Ya. Segala makanan dan benda yang mudah busuk itu juga tidak boleh. Seperti apa? Nasi nggak boleh. Nasi ya saya bilang ya. Apalagi buah-buahan itu jelas tidak boleh, mudah busuk. Benda-benda yang kotor nggak boleh. Ya. Kalian dapat emas di penambangan, masih berlumpur, kalian gadaikan, nggak akan mau juga orang. Bersihkanlah dulu banget. Masa pula kayak gini kalian jadikan barang gadai? Nggak ada kami tukang bersihkannya. Langsung kami timbang. Kalau kami timbang gini, rugilah kami. Lumpurnya ikut ketimbang. Ya kan? Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Ya. Seperti apa? Pagar. Nggak bisa. Barang yang karena ukurannya besar sehingga tidak bisa disimpan dalam gadaian. Ini apa contohnya? Beko itu apa tuh yang alat-alat berat itu? Gak bisa itu digadaikan. Karena kalaupun dikeluarkan gadaiannya, disimpan mereka mau kemana mereka nyimpannya? Lihatlah pegadaian-pegadaian sekarang. Paling besar 3 ruko, ya kan? Di mana mau disimpan? Yang pasti paling besar pegadaian yang induknya bilang itu 3 ruko. Mau di mana taruh simpan? Ditaruh di depan kantornya, ketutup semua. Itu masuk pun tak ada yang bisa kelihatan. Ya kan? Maka kalau yang
benda-benda seperti itu yang besar itu jangan digadaikan. Itu bisa digadaikan kalau antara orang per orangan. Barang yang berbau busuk dan mudah merusak barang lain jika disimpan bersamaan. Jadi barang-barang yang memiliki bau yang tajam yang mempengaruhi barang lain. Seperti apa? Misalnya cairan-cairan kimia yang berbau, yang jika disimpan bersamaan dengan barang lain, ini barang yang lain ini juga akan berbau seperti itu. Ya. Benda yang berharga sementara atau yang harganya naik turun dengan cepat sehingga sulit ditaksir oleh pejabat. Ya, kalau barang-barang itu yang mudah naik turunnya itu tidak bisa digadaikan. Apa itu yang tidak bisa digadaikan? Sepeda listrik. Gak ada nilainya itu. Maka kalau kalian beli sepeda listrik ya untuk aktivitas sehari-hari. Ya kan? Jangan berpikir untuk digadaikan. Dijual ya oke, gadaikan nggak akan bisa. Lain dia dengan kereta. Kereta harganya stabil. Sepeda listrik hari ini kalian beli 3 juta, besok mungkin kalian jual bisa 1 juta, 1,5 juta. Ya kan? Benda yang digadaikan oleh orang yang mabuk atau orang yang kurang ingatan. Ya, jadi kalau orang yang mabuk atau orang yang kurang ingatan seperti mohon maaf, oon, gila, itu tidak sah perjanjian gadainya. Kalaupun pemberi gadai memberikan pinjaman atas benda tersebut itu bisa batal. Ya. Karena pasti kelihatan itu orang nggak waras. Kenapa diambil barangnya? Perjanjian gadai harus dilakukan dalam bentuk tertulis. Jadi tidak boleh lisan. Harus ada pertinggal tertulisnya. Kalau tidak ada pertinggal tertulisnya akan jadi masalah di kemudian hari. Ya, yang memberi gadai ingin menuntut hak dia. Mana buktinya kamu mau memberi gadai kepada saya? Gak ada soal perjanjian. Oh ada barang kamu sama saya. Oh saya udah laporkan polisi, barang itu hilang 3 bulan yang lalu. Malah kita jadi pencuri. Maka harus jelas. Ya bikin suratnya, tanda tangan di atas materai, kalau bisa foto atau video. Jadi kalau dia macam-macam, kita punya buktinya. Terjadinya gadai. Gadai itu baru akan terjadi jika sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Nggak mungkin satu orang aja setuju, yang lain tidak setuju terjadi gadai. Ya, dalam awalnya itu akan terjadi negosiasi. Jadi yang menggadaikan menawarkan barang, yang penerima gadai menawarkan harga. Nanti ada lagi yang milik barang, oh harga kerendahan, naikkan sedikit. Itulah terjadi tawar menawar seperti jual beli, tapi dalam arti ini gadai. Dan di mana nanti dealnya, disitulah dia terjadi gadai. Ya. Cara terjadinya gadai, yang pertama itu perjanjian gadai. Jadi perjanjian gadai itu harus disepakati oleh kedua belah pihak dengan perjanjian yang dibicarakan sebelumnya. Ya, harus jelas. Yang kedua, penyerahan benda gadai. Jadi setelah selesai, diserahkan dulu benda gadainya, dilabeli, baru dikasih uangnya.
Ya, kalau cara gadai pada piutang atas bawah atau atas tunjuk, atas nama, dia mewakili. Yang pertama, perjanjian gadai antara debitur dan kreditur dibuat perjanjian untuk memberikan hak gadai. Bersifat konsensual, obligator, dan bentuknya bebas. Penyerahan surat bukti diatur dalam pasal 1152 ayat 1 bahwa dalam setiap perjanjian gadai itu, setiap deal yang perjanjian gadai itu harus ada surat buktinya. Pertama surat perjanjian, kedua surat penyerahan barang gadai, ketiga surat penitipan barang gadai. Itu harus jelas semua. Ya. Tidak boleh tiba-tiba suratnya tidak ada. Kok gadai kita cuma dikasih surat perjanjian gadai, mana surat barangnya? Surat barang itu harus tersendiri. Karena sekarang di mana-mana itu gadai itu, barang yang kita gadaikan itu diasuransikan, jadi harus ada suratnya. Ya, cara terjadinya gadai pada berupa surat-surat berharga atas perintah seperti wesel, cek, akset, promes. Cara menggadaikannya masih diperlukan penyebutan dalam surat berharga tersebut bahwa haknya dialihkan kepada pemegang gadai. Jadi kalau kita menyuruh seseorang menggadaikan surat berharga kita, maka kita harus bikin dulu surat kuasa bahwa kita sudah mengalihkan pemegang hak atas surat berharga itu kepada yang membawa. Dalam hal perjanjian ini, perjanjian dengan PT ini harus dijelaskan. Jadi yang membawa ini nanti pun enggak dia sembarangan PT-PT lain. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai dalam pasal 1155 KUH Perdata. Penerima gadainya dalam pasal 1154, 56 dan 57. Jika diringkas, yang pertama pemberi gadai menerima uang gadai dari penerima gadai, berhak atas barang gadai apabila utang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasi. Jadi untuk sementara kalau kita melakukan gadai itu, hak kita atas barang itu hilang karena sudah kita alihkan ke pihak penerima gadai. Ya, jadi kalau sudah kita lunasi utang pokoknya, bunganya dan biaya-biaya lainnya baru kembali ke kita. Berhak untuk menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi utang-utangnya. Jadi dalam perjanjian gadai itu, barang gadai kita itu kalaupun mau dijual harus ada keputusan pengadilan. Jadi kalau kita sebagai penerima gadai, ada barang gadai, peminjam gadainya tidak membayar-bayar, kita harus laporkan dulu ke pengadilan. Dibuat itu gugatan cepat, dah keluar keputusannya, bisa dilakukan gadai, lelang. Ya, jangan kita asal lelang. Kalau dia orang pintar, dia orang hukum, dia akan nuntut kita. Mana hak Bapak melelang barang saya? Ya, mana hak Bapak? Gak ada. Karena perjanjian yang kita berikan hanya perjanjian gadai, perjanjian penyimpanan barang dan pemeliharaan barang. Eksekusi tidak ada. Kewajiban pemberi gadai menyerahkan barang gadai kepada penerima, membayar pokok sewa modal kepada penerima gadai, jadi harus dibayar semuanya. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai.
Jadi biaya-biaya yang timbul dalam pemeliharaan barang kita selama gadai itu pasti dipotong dari pinjaman kita. Itu bukan di belakang. Ya. Kalau dalam bank misalnya nasabah menerima atau setuju terhadap uraian barang jaminan. Ya, jadi dalam perjanjian gadai di bank, kalian harus betul-betul membaca semua perjanjian yang dikasihnya. Karena petugas bank itu tidak pernah menyuruh kalian langsung tanda tangan. Ya, baca dulu Pak, baca dulu Bu. Kalau tidak paham, saya akan berusaha menjelaskannya. Kalian yang udah terlalu semangat dalam melakukan pinjaman, langsung tanda tangan. Ya, taunya ke depan saat saat tidak bisa bayar, eksekusi, mungkin akan ada ditunggu jarak, misalnya dibilang yang di situ. Dari setelah 3 bulan tidak membayar, maka barang akan masuk daftar eksekusi. Tapi akan kami beri waktu misalnya 14 hari untuk pemberi gadai melakukan sanggahan. Jadi 14 hari itu kan harus menyanggah bahwa barang itu jangan digadaikan dulu, saya mau bayar. Kalau nggak kalian sanggah, setelah 14 hari dia bisa menggadaikannya, melelangnya, menjualnya ke orang lain. Ya. Barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah sepenuhnya masih milik dari nasabah. Dan nasabah juga menyatakan telah berhutang kepada bank atau pegadaian. Nah, kalau dalam pegadaian atau bank, jika barang dalam masa gadai terjadi kerusakan, itu jadi tanggung jawab mereka, bank maupun pegadaian. Pasti kalau misalnya kalian menggadaikan televisi misalnya, itu kan dicek dulu semua. Dicek TV-nya masih bagus, layarnya tidak ada masalah segala macam, remote-nya semua berfungsi, suaranya bagus, colokan-colokan di belakang bagus semua, baru mereka apa. Jadi kalau selesai gadai, pembayaran lunas, itu pasti akan dites lagi semua. Oh ini bagus, ini masih bagus ya, kami udah kasih bagus ya, udah. Jadi kalau kalian menggadaikan elektronik terutama, kalian harus cek saat mengambil barangnya bahwa tidak ada cacat sebagaimana kalian memberikan kepada dia. Ya, karena kalau udah sempat kalian bawa ke rumah ternyata ada cacatnya, itu tanggung jawab kalian. Sampai kapanpun kalian nggak akan bisa nuntut. Ya, kenapa? Karena bisa saja barang itu rusak dalam perjalanan saat kalian membawa pulang, ya kan? Nasabah dapat melakukan gadai ulang. Apa ini? Jadi sekarang kalau kita belum bisa melunasi gadai, ya kita belum bisa nih melunasi gadai, tapi udah mau jatuh tempo, nah, kita bisa gadai ulang, pinjam lagi untuk membayar itu. Ya, jadi istilahnya tanggalnya dimajukan. Makanya kalau dalam gadai pertama itu pemberian uangnya tidak terlalu tinggi, biasanya 60% atau 70%. Karena bisa jadi dia minta gadai ulang, dinaikkan 10%. Nah, jadi kalau sudah dilelang, hasil penjualan lelang, barang jaminan setelah
Jadi kalau setelah dilakukan lelang, uang yang dihasilkan dari lelang itu dibayarkan dulu ke hutangnya, lunas hutangnya, bayarkan ke biaya-biaya lelang, segala macam, semua udah lunas terkait dengan gadai dia, maka baru sisanya untuk kita. Makanya kalau kita gadai rumah ke bank, lebih bagus jual sendiri daripada mereka menggadai. Mereka nggak akan memikirkan keuntungan kita. Mereka akan hanya memikirkan bahwa hutang kita dibayar lunas. Ya, nggak bisa kita nuntut dalam harus dijual sekian, ya kan? Jangka waktu gadai itu 1 hari sampai 120 hari. Untuk mikro itu 12 bulan sampai 36 bulan. Saya udah hapusnya gadai dalam pasal 1152. Itu hapusnya perjanjian pokok. Selesai perjanjian pokoknya, maka hapus gadai. Dalam arti ini dilunasi ya. Benda gadai dari kekuasaan pemegang gadai. Terlepasnya benda gadai dari penguasaan pemegang gadai. Bisa jadi bendanya hilang, ya, atau kena bencana alam, banjir, bendanya rusak, atau kemalingan, ya, musnahnya benda jaminan, atau seperti banjir, kebakaran, habis, ya udah deal-dealan aja, harga barangnya sekian, utangnya sekian, berarti kami mengembalikan uang sekian, ya kan? Dilepasnya benda jaminan. Atau kalau ini musnah pun, kalau misalnya, oh enggak, saya mau barangnya, saya lunasi utang saya sekarang, udah, nggak apa-apa, bisa lunasi, dia harus memberikan barang yang sama. Ya, pegadaian bank harus memberikan barang yang sama seperti yang habis kebakar. Dilepasnya benda jaminan gadai dengan sukarela. Ini biasanya jika yang menggadaikan itu sudah meninggal, peminjamnya itu, yang pemilik utang itu sudah meninggal. Itu biasanya kepada ahli waris, bank itu melepaskan, udah dilunaskan utangnya, sertifikatnya dibalikkan. Ya. Eksekusi itu terhadap benda lelang itu terjadi karena adanya cedera janji. Cedera janji itu kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagaimana yang dalam perjanjian. Setelah itu maka akan dilakukan pelelangan terhadap barang kita sesuai pasal 1155 KUH Perdata. Ya, jika yang melakukan lelang tidak melakukan kewajibannya dan sudah diberi jangka waktu untuk melunasinya, maka akan dilakukan pelelangan. Pelelangan itu bisa dengan kehadiran kalian atau tanpa kehadiran kalian, ya, karena sudah ada diperjanjikan sebelumnya. Sehingga kita kalau udah dilelang nggak bisa kita nuntut. Ya kok dilelang? Ya kan nggak ada ya. Bapak sudah baca perjanjiannya, ya kan? Bapak sudah baca perjanjiannya bahwa kami sudah menetapkan tanggal jatuh tempo misalnya tanggal 20. Ya, kami tunggu 2 minggu. Kami melelangnya tanggal 20 atau 25 bulan berikutnya. Kan udah sebulan kami tunggu, Pak. Nggak salah kami lagi lah. Aturannya kan 3 minggu, Pak. Kami sebulan. Ya kan? Jelas mereka tidak mau ngambil resiko.
Jadi pasti pemberi gadai ini akan selalu berhati-hati. Jangan sampai perjanjian gadai malah menjadi menyerang dia, karena dia ingin melakukan usaha yang panjang. Ya, saya rasa ini pertemuan kita untuk jaminan asuransi. Ya,